Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Tutor Adang Kurniawan MKom. Perkenalkan, nama saya Christian Wesley Nathanael. NIM saya 0523245538. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Ya, baik, saya di sini ingin menjelaskan hasil tugas 1 saya. Langsung aja saya jelaskan. Nah, jadi pertama saya disuruh membuat menu. Saya disuruh membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman, beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penerapan khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi, pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon, maka tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Di sini saya melihat petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan. Yang pertama, saya disuruh buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Yang kedua, buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilan ke layar. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Yang keempat, pergunakan array dalam mengelola menu restoran. Yang kelima, pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Yang keenam, usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan pada tugas praktik 1 ini. Yang ketujuh, menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Yang ke-8, durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Baik, kita langsung aja ke hasil program saya. Ya, yang pertama pasti saya akan membuat import Java Util Scanner karena saya untuk meng-scan input-input yang akan dipesan oleh customer atau yang pengguna program ini. Yang pertama saya membuat kelas menu. Di sini ada string, tipe string, kategori nama, double harga, string kategori. Kenapa saya ini double harga? Karena harga itu angka. Oke. Di sini saya membuat menu, saya masukkan string nama, double harga, string kategori. Lalu saya membuat class main, public class main, public static void main, string args. Nah, di sini saya menggunakan scanner karena saya udah membuat import Java Util Scanner. Oke. Di sini saya membuat daftar menu daftar menu dalam array. Jadi saya membuat setiap baris array menggunakan ini nih, menggunakan komen new menu nasi goreng harga 25.000, kategorinya makanan. New menu ayam geprek harga 28.000, kategori makanan. New sate ayam menu harga 30.000, kategorinya makanan. New menu nama es teh manis harga 8.000, kategori minuman. Nah, di sini saya bedakan makanan dan minuman. Oke. Setelah saya membuat array,
Lalu saya membuat menu tampilan menu di programnya. Saya menggunakan sistem out print line, menu restoran, makanan, nasi goreng, makanan yang saya tadi buat di array. Menu makanan ini saya buat di array ini. Oke. Kenapa saya menggunakan sistem out print line? Karena tidak boleh menggunakan struktur pengulangan. Kalau misalnya diperbolehkan, saya menggunakan for untuk tampilan menu pada program ini. Oke. Lalu saya membuat tampilan yang digunakan oleh customer ketika menggunakan program ini, kayak masukkan jumlah menu makanan yang ingin dipesan. Saya menggunakan integer karena customer akan memasukkan total jumlahnya dengan format angka, ya. Integer jumlah pesanan, input next integer. Kenapa ini next integer? Karena saya menggunakan integer di sini. Oke. Lanjut input next line. Lanjut, saya di sini menggunakan string pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, pesanan 4. Jumlah, karena ini jumlah 1, saya menggunakan integer. Jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4. Saya menggunakan if jumlah pesanan lebih atau sama dengan 1, maka akan menjalankan program berikut. Sistem outprint nama menu ke 1 apa, lalu pesanan 1 input next line, lanjut sistem outprint jumlahnya berapa, lalu jumlah 1 input next integer ya, karena ini jumlah jadi saya pakai next integer angka. Oke. Lalu lanjut if jumlah pesanan lebih dari 2, nama menu kedua, nama menu ketiga, nama menu keempat. Sorry, ini bukan lebih dari 1. Ini nama menu ke-1, kedua, ketiga, keempat. Oke. Lalu di sini saya membuat double total biaya sama dengan 0. Lalu saya membuat tampilan program untuk struk pesanan karena tadi di poin itu disuruh membuat struk pesanan. Sistem out print ln struk pesanan, sistem out print f ini format karena ini format untuk mengatur jarak-jarak dari menu, jumlah, harga item, total, begitu. Lalu saya buat total biaya sama dengan hitung subtotal pesanan 1 jumlah 1 daftar menu, karena jadi di sini saya menghitung pesanan 1 misalnya ayam geprek. Berarti di sini ntar ayam geprek jumlahnya berapa dan ada di daftar menu ini. Nah, ini nih daftar menu. Dia mencari daftar menu. Oke. Saya buat sampai pesanan keempat karena maksimal 4 menu. Oke. Kalau maksimal 6 menu saya bikin sampai pesanan 6 gitu. Lalu lanjut ke integer jumlah minuman. Hitung jumlah minuman. Pesanan 1, pesanan 2, pesanan 1, jumlah 1 daftar menu. Ini buat minuman, yang ini buat subtotal, oke. Lalu saya buat double pajak sama dengan total biaya dikali 0,10 karena tadi 10% ya. Lalu saya buat double biaya pelayanan 20.000. Lalu double diskon sama dengan kita buat sama dengan 0, oke. Bolehan promo minuman kita buat false, double potongan minuman kita buat 0. Lalu di sini saya menggunakan if total biaya lebih dari 100.000, maka ntar muncul diskon sama dengan total biaya dikali 0,10 karena tadi saya menggunakan diskon 10%, oke. Lalu di sini else if total biayanya lebih dari 50.000, lalu jumlah minuman yang dipesan itu 2 atau lebih, maka promo minuman ini akan true. Jadi promo minuman ini akan saya membuat potongan minuman cara harga minuman termurah. Jadi saya membuat menu, misalnya saya membeli kopi hitam 5 dengan harga 12.000 satunya. Berarti total 60.000 dong. Berarti nanti yang tertera di struknya gratisnya air mineral karena saya menggunakan rumus cari harga minuman termurah.
Di sini saya membuat harga minuman termurah itu air mineral. Jadi orang itu membeli kopi 6 gratis air mineral. Oke. Jadi lanjut. Ini saya membuat total setelah diskon di struktur pesanannya, kemudian total biaya yang dipesan dikurangi diskon kalau misalnya lebih dari 100.000, dikurangi potong minuman. Kalau misalkan orang yang membeli minuman ini lebih dari 50.000 dan totalnya lebih dari itu, Pak. Lalu saya lanjut membuat sistem outprint LN kayak subtotal, pajak, biaya pelayanan, gini-gini lah. Lalu ini saya membuat if diskon dari 0. Jika ada diskon, maka akan diprint diskon 10% sama dengan bla bla bla, diskon. Oke. Dan jika ada promo minuman, maka akan diprint promo beli 1 bayar 1 minuman. Lalu saya akan sistem outprint LN total bayarnya, dan saya membuat terima kasih telah memesan. Oke, ini siapa? Sebenarnya apa? Bebas menulis apa. Oke. Lalu saya buat input close. Kalau tadi kan di atas scanner input. Lalu saya membuat static double hitung subtotal. Jadi di sini tuh saya membuat menghitung subtotalnya dari berdasarkan nama, cetak daftar dan jumlahnya. Karena ini tidak menggunakan struktur data pengulangan, oke. Struktur pengulangan. Cetak, terus hitung jumlah minuman, lalu saya buat cari harga minuman termurah untuk memunculkan diskon promo beli 1 dari 1-nya. Oke. Lalu kita lanjut aja, kita run, kita start debugging. Oke, muncullah seperti ini ya. Menu restoran, makanan, nasi goreng, ayam geprek, sate ayam, mie goreng. Oke. Dengan ada harganya 25.000, 28.000, 30.000. Oke. Minuman, es teh manis, jus jeruk, kopi hitam, air mineral. Masukkan jumlah menu yang ingin dipesan. Nah, saya ingin memesan 4 menu, oke. Maka kita masukkan 4. Nah, kita mau memesan apa nih nama menu 1? Misal kita pesan nasi goreng. Nah, nasi goreng. Kita mau pesan 4 misalnya kan. Lalu yang kedua kita pesan sate ayam. Sate ayam, misalnya kita masukkan pesan 3. Lalu nama menu ketiga kita pesan minuman, oke. Jus jeruk. Oke. Jus jeruk ini saya pesan 3 misalnya kan. Kenapa saya tidak menggunakan kapital ini pada saat memesan? Karena saya sudah menggunakan equals ignore case. Mana tadi ya? Equals ignore case. Jadi kita mau menulis huruf gede dimanapun tetap kehitung itu menunya nasi goreng. Lalu nama menu 4 kita misal kopi hitam. Misalnya kita memesan kopi hitam 3. Nah, kita memesan nasi goreng 4, sate ayam 3, jus jeruk 3, kopi hitam 3. Lalu kita enter. Lalu akan muncul seperti ini. Struktur pesanan, menu, nasi goreng, sate ayam, jus jeruk, kopi hitam. Sesuai ya. Nasi goreng, sate ayam, jus jeruk, kopi hitam. Jumlahnya 4, 3, 3, 3, 3. 4, 3, 3, 3, 3. Harga per itemnya misalnya nasi goreng 25.000. Harga per item nasi goreng 25.000. Sate ayam 30.000. Sate ayam 30.000. Lalu jus jeruk 15.000. Jus jeruk 15.000. Lalu kopi hitam 12.000. Kopi hitam 12.000. Nah, ini totalnya semua jumlah kali harga item. Lalu di sini ada subtotal 271.000. Lalu ada pajak, lalu ada biaya pelayanan, lalu ada diskon 10%, lalu ada total bayar. Di sini tidak muncul promo minuman bisa 1 karena itu sudah termasuk dalam subtotal. Jadi sudah dikurangin dalam subtotal. Begitu. Baik. Terima kasih untuk Bapak Tutor Adang Kurniawan telah memberikan tugas 1 ini untuk saya. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.